Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga Allah tetap melindungi kita semuanya. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk presensinya, silahkan kalian berkomentar nama dan nomor absen kalian ya. Sudah siap untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Nah, agar kalian semakin bersemangat, kita sharing terlebih dahulu tentang kartun Doraemon. Kalian pasti suka dengan kartun tersebut. Nah, ngomong-ngomong tentang kartun tersebut, apa yang terfikir di benak kalian ketika menonton kartun Doraemon? Kalian bisa berkomentar ya. Iya, betul sekali, Ibu juga begitu. Yang pertama kali terfikirkan ketika menonton kartun Doraemon itu pasti ada kantong ajaib, lalu kucing yang bisa berbicara. Nah, ngomong-ngomong tentang ajaib dan kucing yang bisa berbicara, pada pembelajaran kali ini kita masih akan membahas tentang teks narasi fantasi. Pada minggu lalu kita sudah belajar unsur-unsur teks narasi fantasi. Yang masih ingat silahkan kalian berkomentar. Nanti Ibu tambahi nilainya. Apa saja sih unsur-unsur teks narasi fantasi? Nah iya, betul sekali. Unsur-unsur teks narasi fantasi ada 5. Yang pertama, tema, tokoh, alur, latar, dan amanat. Lalu untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks narasi. Ibu sudah mengirimkan materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks narasi. Kalian bisa mempelajarinya. Ibu beri waktu 10 menit. Nah, untuk yang belum kalian pahami, kalian bisa bertanya melalui komentar ya. Nah, bagaimana? Sudah belajarnya? Iya. Sebagian dari kalian bertanya, apa sih sebenarnya struktur dan kaidah kebahasaan teks narasi itu? Kalian merasa belum jelas, begitu ya? Oke, Ibu akan menjelaskannya kembali. Yang pertama yakni struktur teks narasi fantasi. Struktur teks narasi fantasi adalah rangkaian peristiwa yang membangun setiap cerita yang ada di teks. Struktur teks narasi fantasi ada 3. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi. Dan yang terakhir, resolusi. Orientasi merupakan pengantar umum yang berisi tentang pengenalan tokoh, pengenalan latar, dan pengenalan tema. Ya, ada 3 yang harus ada di dalam orientasi. Yang pertama tadi yakni tema, latar, lalu tokoh ya. Selanjutnya yakni pada komplikasi. Komplikasi adalah dimulainya konflik sampai puncak konflik. Yang terakhir yakni resolusi. Pada resolusi ini adalah penyelesaian dari konflik. Nah, biasanya di resolusi itu terdapat amanat. Sudah paham kan? Nah, selanjutnya materi kaidah kebahasaan teks narasi. Kaidah kebahasaan teks narasi ada 6. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang. Misalnya, aku dan Doni pergi ke rumah Nia. Nah, kata gantinya itu ada di aku. Aku itu menyebutkan siapa yang datang ke rumah Nia. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang kedua yakni penggunaan kata yang menyerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Contohnya, rumah Nia dicat dengan warna kuning. Nah, itu berarti pada kalimat tersebut menggunakan indera penglihatan. Kaidah kebahasaan teks narasi yang berikutnya yakni penggunaan makna kias dan makna khusus. Makna kias adalah makna yang tidak nyata dan makna khusus adalah makna yang nyata. Contohnya yakni pada kalimat yang Ibu sebutkan berikut ini ya. Nia memiliki hidung yang mancung. Hidungnya yang menjulang tinggi mampu mencium makanan dengan sangat baik.
Nah, pada kalimat pertama itu termasuk dengan makna khusus karena tidak memerlukan arti yang lain. Nah, pada kalimat kedua itu disebut dengan makna kias. Kenapa? Karena hidung yang menjulang tinggi itu tidak ada. Adanya hidung mancung atau hidung pesek. Nah, sudah paham? Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks narasi fantasi yang berikutnya yakni penggunaan kata penanda waktu. Nah, misalnya kata setelah, kemudian, selanjutnya. Nah, contohnya seperti kalimat berikut ini. Setelah aku dan Doni pergi ke rumah Nia, kita berkunjung ke rumah Dita. Sudah paham? Ya, bagus kalau kalian sudah paham. Lalu yang selanjutnya yaitu penggunaan kata keterkejutan. Kata keterkejutan itu meliputi tiba-tiba, tidak disangka, astaga. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Ketika aku berjalan ke rumah Nia, tiba-tiba ada ular yang melintas di jalanan. Nah, itu merupakan kata keterkejutan. Tiba-tiba ada sesuatu yang mengejutkan si tokoh. Nah, kaidah kebahasaan yang terakhir yakni penggunaan kalimat langsung atau dialog. Sudah paham kan kalau kalimat langsung dan dialog? Nah, dari penjelasan Ibu tadi ada yang kurang paham? Nah, kalau sudah paham semuanya, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya Ibu kirim melalui file ya. Ibu beri waktu 40 menit untuk mengerjakan. Tugas tersebut berisi menentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks narasi. Nah, sudah selesai semuanya. Sekarang kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan ya. Pertanyaan pertama, yakni tentang menentukan struktur teks narasi fantasi. Pertanyaan pertama, silakan dijawab oleh Doni. Ya, betul sekali Doni. Struktur teks narasi fantasi yang terdapat dalam teks, yakni orientasi terletak pada paragraf pertama, komplikasi terletak pada paragraf kedua dan ketiga, dan yang terakhir resolusi terletak pada paragraf terakhir. Nah, selanjutnya untuk kaidah kebahasaan teks narasi akan dijawab oleh 6 orang ya, 6 anak. Yang Ibu sebutkan silakan menjawab. Yang pertama Ani, kedua Sinta, ketiga Dita, keempat Lina, kelima Joni, dan yang terakhir yakni Ana. Ibu tunggu ya jawaban dari kalian. Nah, jawaban dari kalian benar semuanya. Yang pertama yakni penggunaan kata ganti dan nama orang. Itu terdapat aku, dia, mereka, singa, dan Dani. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, yakni penggunaan kata yang menyerap panca indera. Itu terdapat di kalimat ketiga paragraf 4 ya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga adalah penggunaan makna kias dan makna khusus. Jawabannya terletak di paragraf pertama dan paragraf kedua kalimat ketiga. Selanjutnya penggunaan kata sambung penanda waktu itu terdapat di paragraf pertama dan paragraf kedua kalimat pertama. Selanjutnya nomor 5, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan itu terdapat pada paragraf kedua dan paragraf ketiga kalimat pertama. Selanjutnya yang terakhir yaitu penggunaan kalimat langsung dan atau dialog itu ada di paragraf kedua dan paragraf keempat. Nah, jawaban kalian sudah sangat bagus. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan mengirimkan kunci jawaban dalam bentuk file. Nah, karena pembelajaran pada pagi hari ini waktu kita tinggal sedikit, langsung saja Ibu akan memberikan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu struktur teks narasi fantasi itu ada 3. Yang pertama, orientasi
kedua komplikasi, dan yang ketiga resolusi. Sementara itu untuk kaidah kebahasaan teks narasi itu ada 6. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang. Yang kedua, penggunaan kata penyerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Yang ketiga, penggunaan makna kias dan makna khusus. Yang keempat, penggunaan kata penanda waktu. Yang kelima, penggunaan kata keterkejutan. Dan yang terakhir, penggunaan kalimat langsung atau dialog. Untuk tugas minggu depan, silakan kalian pelajari cara menceritakan kembali teks narasi fantasi. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kalian semuanya, tetap jaga kesehatan, tetap tinggal di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.